salam kanan kiri, katakan saya senang lihat wajahmu pagi hari ini. Yang sebelahnya tidak bisa salam, Anda boleh pindah dulu. Mungkin dia tidak terlalu suka lihat wajah kita, tapi saya percaya setiap kita penuh dengan kekeluargaan satu dengan yang lain, saling mengasihi. Amin. Nah, bagi yang belum kenal saudara, tak kenal maka tak sayang. Walaupun sudah kenal banyak yang gak salam sayang, jadi kita kenal terlebih dahulu. Istri saya 1, anak saya akan 2, dan nama saya Anta Kirana. Anta artinya besar dan kuat, diambil dari bahasa Wayang, saudaranya Gatot Kaca, dan Kirana juga dari bahasa Mahabharata, artinya full of light atau penuh dengan cahaya. Memang nama saya nggak rohani sekali, saudara, nggak alkitabiah. Jadi orang tua saya berharap ketika saya dilahirkan besar, kuat, bercahaya seperti yang Anda lihat, kira-kira begitu ya. Dan saya tinggal di Icon Eternity BSD belakang Mall Ayam, saudara. Mungkin rumah saya Anda nggak tahu, tapi mallnya Anda tahu, gitu ya. Udah sampai mall, telepon, Anda belanja dulu, jangan lupa. Lalu telepon saya jemput ke rumah saya, bawa belanjaannya masukkan ke rumah saya. Nah, itu flow-nya. Oke, sehari-hari saya sebagai performance coach dan consultant untuk berikan pelatihan soft skill training di area sales dan leadership, juga sebagai motivator, dan sehari-hari saya melayani Tuhan jika Tuhan masih berikan kesempatan dan waktu. Dan hari ini saya senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya. Amin. Oke, mari kita mulai bersama-sama. Firman Tuhan hari ini akan saya ambil dari pasal Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang pertama mari kita lihat bersama-sama. Yohanes pasal kelima, ayat yang pertama kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam. Beritahu sebelahnya, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda atau House of Mercy. Ada 5 serambinya. Ayat ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat keempat. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Katakan bersama dengan saya, apapun juga penyakitnya. 2, 3. Apapun juga penyakitnya, apapun juga masalahnya. Jadi kalau Anda masuk dalam kolam ini, Anda sakit paru, Anda sakit hati, masuk ke dalamnya, keluar langsung sembuh. Kalau saya tarik dalam kehidupan kita sekarang, ketika Anda melihat dompetmu kosong, masuk ke dalamnya, keluar langsung penuh. Kira-kira begitu. Engkau sedang mendoakan pasangan hidup secara single, masuk ke dalam kolam itu, keluar langsung teng 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 teng. Kira-kira begitu, saudara. Kalau Anda sedang memberikan sebuah kehidupan dalam hidupmu, engkau merasa penuh banyak masalah, persoalan, tantangan, masalah, kesulitan, rintangan, hambatan, masuk ke dalam kolam itu, maka Tuhan berikan kelepasan, kemenangan, kebebasan. Katakan amin. Inilah kolam ajaib. Dan kalau kolam ini ada di BSD, mungkin semua orang ngantri di situ. Apakah ngantrinya dengan tertib? Saya rasa tidak seperti itu. Dia akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalamnya, menjadi yang terdahulu. Ya, ya. Ya, ya. Namun pertanyaan saya kepada saudara hari ini, apakah karena ada sebuah kolam ajaib, ada sebuah kesempatan yang mungkin akan merubah kehidupan kita 180 derajat hari ini juga, apakah semua orang masih datang ke sana? Bukan dengan karena ada sebuah kesempatan semua orang masuk ke dalamnya. Setuju dengan saya? Setiap hari kita bertemu dengan banyak kesempatan. Kesempatan yang akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, lebih rohani, lebih knowledgeable, lebih berhikmat, lebih sukses, lebih baik lagi. Tetapi tidak semua orang menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk masuk ke dalamnya dan keluar sebagai pribadi yang terbarui. Setuju dengan saya, saudara? Nah, oleh karena itu mari kita lihat bersama-sama, saudara, bahwa pelajaran pertama yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini adalah bahwa hidup ini penuh kesempatan. Kita ulang sekali lagi, 2, 3. Hidup ini penuh dengan kesempatan. Ada kolam Bethesda di dalam keluarga kita, sehingga hubungan suami istri bisa dipulihkan, sehingga hubungan orang tua dan anak dapat dipulihkan, hubungan mantu dan mertua dapat diperbaiki. Ada kolam Bethesda di kantor kita, katakan amin. Sehingga Anda mungkin akan naik promosi, naik jabatan, menyelesaikan proyek yang diberikan oleh bos Anda, dan mengalami kesulitan namun bisa keluar dari setiap kesulitan. Ada kolam Bethesda dalam bisnis dan usaha kita. Disitulah Tuhan memberikan kolam, supaya ketika kita masuk ke dalamnya, kita bisa meningkatkan profit kita, bahkan menjadi berkat bagi banyak keluarga. Di gereja ini ada kolam Bethesda. Beritahu sebelah kirinya, di tempat ini ada kolam Bethesda. Ada sebuah kesempatan
yang akan menjadikan kita ketika kita terlibat di dalamnya menjadi pribadi yang lebih baik dari ketika kita datang sebelumnya. Sudah dengar baik-baik, ketika saya memberikan pelatihan motivasi seminar kepada banyak orang, selalu yang menjadi alasan nomor satu, orang berkata kepada saya, Pak Anta, apa yang Bapak sampaikan itu bagus, apa yang Bapak katakan itu benar, tapi Pak Anta percuma. Kenapa? Karena sudah tidak ada kesempatan. Mereka berkata, aku sudah kepala 5, ya, ngeri juga saudara kepalanya 5, ya. Aku sudah terlalu tua untuk melakukan hal ini. Aku orang Chinese, aku orang Manado, aku orang Batak, aku non-Chinese. Saudara, mengapa orang tetap gagal dalam kegagalannya? Kenapa saudara? Karena orang gagal selalu mempunyai alasan mengapa mereka gagal. Sampai mereka lupa untuk mencari alasan mengapa mereka harus berhasil. Jadi inilah tentang kehidupan. Banyak orang beralasan bahwa tidak ada kesempatan. Pertanyaannya saudara, apakah benar bahwa hidup ini tidak ada kesempatan? Saudara, hari ini juga Anda bisa datang kepada tempat fitness terdekat dan memulai olahraga untuk menurunkan badan Anda, berat badan, oke? Hari ini juga kita mempunyai kesempatan untuk memberikan salam kepada sebelah kanan kirinya dengan senyuman dan berkata, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuh kan, ada kesempatan, jadi ada kemauan saudara. Saya ulang lagi, hari ini juga ada kesempatan untuk Anda memberikan salam kepada kanan kiri dengan tatapan penuh kasih sayang dan katakan, Tuhan Yesus memberkati. Masih sepertiga saudara, 2/3 masih belum tahu. Intinya apa saudara? Hari ini juga kita mempunyai kesempatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk meminta maaf pada orang yang pernah kita sakiti, untuk memulai kehidupan yang lebih sehat, untuk memulai baca buku, untuk terlibat dalam sebuah pelayanan, untuk mulai ada datang dalam setiap pelatihan, untuk memperkaya pengetahuan kita. Intinya adalah hidup ini penuh dengan kesempatan. Yang tidak ada adalah kemauan. Kita back to basic, kita masuk ke essential. Bahwa jangan pernah beralasan kepada Tuhan, Tuhan, mengapa aku belum, mengapa aku belum, mengapa aku belum. Sebuah kisah, seorang pria baru sakit hati saudara, karena putus cinta. Lalu untuk mengobati rasa stresnya, dia ke Sunter. Di Danau Sunter, dia melihat ada seorang kakek sedang mancing di situ. Lalu dia duduk di sebelahnya dan dia berkata, "Kek, aku numpang duduk ya." "Oh, silakan." Lalu dia pikir dia bisa refreshing saudara, stresnya hilang. Tetapi ternyata dia tambah stres. Kenapa? Karena ketika dia melihat kelakuan sang kakek, dapat ikan besar, ikannya dibuang lagi. Dapat ikan kecil dimasukkan ke dalam kantong. Dapat ikan besar, dibuang lagi. Dapat ikan kecil, dimasukkan ke dalam kantong. Dan anak muda ini berkata, "Kek, aku stres lihat sikapmu. Please tell me." Aku datang stres, sekarang stres kuadrat gara-gara kamu. Please tell me, kenapa dapat ikan besar dibuang, dapat yang kecil justru dibawa pulang? Dan kakek itu berkata, "Begini anak muda, penggorengan saya di rumah kecil. Karena penggorengannya kecil yang cocok ikan kecil. Kalau penggorengannya medium, ikannya medium. Penggorengannya extra large, maka ikannya bisa extra large." Kita sering bertanya kepada Tuhan, kepada pasangan hidup, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada bos kita, mengapa aku belum mendapatkan ini dan itu? Namun mungkin Tuhan bertanya kepada kita, mengapa kamu belum memperluas penggorenganmu? Mengapa kita belum memperluas kapasitas kehidupan kita? Karena tatkala kapasitas kehidupan ini diperluas, maka ikan pun bisa lebih besar ketika datang dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah saudara, apa yang membuat orang-orang percaya, orang-orang Kristen hari ini tidak bisa masuk dalam kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia? Sederhana, di sebelahnya salah fokus. Nah anak saya, yang pertama Joyce Natalie Kirana, ketika dia berusia 1,5 tahun, dia sangat suka Hello Kitty. Ada yang suka Hello Kitty yang katakan tinggi-tinggi? Ya, boleh main sama anak saya. Dan karena sukanya, maka saya sebagai bapak anak pertama yang sangat mengasihi dia, kemanapun saya pergi, saya mencari Hello Kitty dan belikan Hello Kitty untuk dia. Dari anting-antingnya Hello Kitty, kalungnya Hello Kitty, tempat makan Hello Kitty, tasnya Hello Kitty, spraynya Hello Kitty. Hanya muka dia yang saya pastikan sampai hari ini bukan seperti Hello Kitty. Nah, kemanapun saya pergi, dari mall yang mahal, mall yang menengah, sampai mall yang paling mahal, yaitu mall ITC. Anda tahu mall ITC?
Nah, ketika saya pergi ke tempat-tempat seperti itu, hadirat Hello Kitty begitu berasa. Kemanapun saya melangkahkan kaki saya selalu bisa melihat yang namanya Hello Kitty. Bahkan ketika tertutup perut Winnie the Pooh, Hello Kitty tetap kelihatan di hadapan saya. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah Hello Kitty semakin banyak atau saya semakin fokus? Mungkin Hello Kitty sudah pada tempatnya, tapi sebelum saya tertarik dan memfokuskan diri saya kepada satu makhluk ini, dia tidak pernah terlihat. Tapi karena saya memutuskan untuk mencari makhluk ini, apa yang terjadi? Ketika saya di mall, ada satu Hello Kitty besar, dan yang jual berkata, ini wangi Pak Anta, ya, ini bisa dipakai bertahun-tahun, nggak perlu mandi, wangi terus karena ada parfumnya. Harganya 500.000 katanya. Dan saya berkata pada istri saya, ayo kita beli Hello Kitty itu. Tapi istri saya memberikan muka tampang tak bersahabat. Dan dia berkata, saya, please Bella, loh kenapa? Itu bukan Hello Kitty saya. Loh, itu Hello Kitty. Mari kita buktikan, harus ada bukti otentik, ya toh ya. Lalu kita jalan bersama-sama, 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan belakangan saya tahu namanya Melody. Ternyata itu sepupunya Hello Kitty, atau ponakannya, atau kakak adik, atau ipar, saya nggak tahu aja. Yang jelas Hello Kitty telinganya tidak sepanjang itu. Dan ketika saya fokus kepada namanya Hello Kitty, yang bukan Hello Kitty pun terlihat seperti sama dengan kehidupan. Ketika kita bangun pagi, yang kita ucapkan lewat bibir kita adalah kerja lagi, kerja lagi. Maka saya yakin ketika kita kerja sampai di kantor, yang kita lakukan tidak maksimal. Yang kita lakukan ketika makan siang, lihat jam dan kapan pulang. Dan Anda pasti jadi karyawan teladan yang selalu tenggo pulangnya. Itu pasti. Tapi ketika kita fokus kepada janji Tuhan, firman Tuhan, kebenaran, hikmat Tuhan, apa yang manis, mulia, sedap didengar, layak disebut kebajikan dan patut dipuji, semua janji-janji Tuhan kita fokuskan, kita lihat dengan iman kita, maka walaupun kesulitan demi kesulitan kita lihat di depan kita, kelihatan seperti kesempatan. Katakan amin. Ya saudara, hari ini adalah pelajaran yang basic tentang kehidupan. Bagaimana kita fokus dengan kehidupan di mana Tuhan memberikan kepada kita sebuah pengharapan demi pengharapan lewat pembacaan Alkitab yang kita miliki. Nah itulah sebabnya Alkitab dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita, lilin atau lampu teplok, bukan lampu kabut atau lampu sorot, bukan, tapi lampu teplok, lilin. Saudara, kalau Anda punya lilin di rumah, satu lilin standar kuat berapa jam? 3 jam. Kalau lilinnya lilin yang segede bagong, warna merah, warna putih, mungkin 1 hari, 2 hari mungkin kuat. Tetapi ketika Anda membawa lilin atau meletakkan sebuah lilin di sebuah ruangan, kira-kira apakah seluruh rumah Anda pasti terang? Tidak. Kita butuh banyak lilin. Mengapa Alkitab dikatakan firman-Mu itu seperti pelita? Karena Tuhan mau kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, apapun yang kita lakukan, dengan siapa kita melakukannya, bagaimana cara kita melakukannya, kita terus membawa lilin dalam kehidupan kita. Artinya apa saudara? Tidak cukup baca Alkitab sekali untuk setahun, apalagi sekali untuk 5 tahun. Saya harus membacanya setiap hari, karena saya butuh penerangan untuk menerangi langkah saya. Katakan amin. Ketika ada lubang, saya belok. Ketika ada polisi tidur, saya loncat. Ketika ada dinding, saya cari jalan lain. Disitulah Tuhan memberikan kepada kita arahan demi arahan. Saudara, kolom Bethesda mengajarkan kepada kita bahwa yang absen bukanlah kesempatan, tapi kemauan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan kata lain, ketika Anda menunggu kesempatan dan kesempatan tidak datang, maka Anda bisa menciptakan kesempatan Anda sendiri bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Oke, saudara, mari kita perhatikan baik. Hidup ini penuh dengan kesempatan. Berikan semuanya dengan mata melotot. Hidup ini penuh kesempatan. Yang gak ada kemauan sudah biasa. Saya ulang terus. Yang kedua, mari kita lihat ayatnya. Ayat ke-5 sampai ayat ke-7. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Saya ini diskusi dengan saudara. Coba kita tanya hamba-hamba Tuhan yang sekolahnya cukup tinggi, saudara. Umur berapa tepatnya orang ini mulai di kolam itu? Ya, saya coba cari konfigurasi segalanya, saya nggak dapat saudara. Tapi yang jelas orang ini sudah sakit 38 tahun. Jadi kalau dia masuk ke kolam itu usia 20 tahun, berarti sudah 18 tahun ada di kolam itu. Tapi kalau dia usia 10 tahun sudah ke kolam itu, berarti sudah 28 tahun di kolam itu.
Intinya berapapun usia dia, itu adalah penantian yang panjang. Setuju saudara? Dan kita lihat ayat ke-5, ayat ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara bisa lihat depan? Kalau Yesus berdiri di hadapan Anda sekarang, ini bertanya begini, maukah engkau sembuh? Jawaban kita, itu kalau kita normal, betul? Kalau kita sadar, kalau kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Maukah engkau dibebaskan? Maukah engkau diberkati Tuhan? Pasti jawabannya mau. Mari kita lihat jawaban orang ini. 2, 3 kita baca bersama-sama. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Coba tanya sebelahnya, maksud dia mau atau nggak mau? Ditanya mau atau tidak mau, dia jawabannya panjang lebar. Contoh Bro Andrew, bro mau makan bro? Nah, langsung cepat, ya. Tapi coba kalau Bro Andrew jawab ini, iya bro, gue itu udah pengen makan dari kemarin, tapi aduh nggak ada kesempatan. Dan ketika ada ayam datang ke rumah saya, istri saya ambil. Jadi saya tuh pengen makan sekali, tapi nggak ada kesempatan. Dan sekarang mau ngajak, aduh bro, nggak ada duit saya. Udahlah, nggak usah ngajak makan. Kelamaan, ya toh ya? Ya toh ya? Ada seorang yang generous, murah hati. Dia hanya bertanya sebuah pertanyaan, mau atau tidak. Tapi seringkali jawaban kita kemana-mana. Jawaban kita menjelaskan betapa susahnya kita, betapa miskinnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Tapi sudah, saya tidak menyalahkan dia. Kenapa? Karena itulah yang dia hadapi. Gagal sekali, mungkin kita bangkit. Gagal 2-3 kali, kita masih bangkit. Gagal 7, 10, 50 kali, lain cerita sudah. Katakanlah malaikat turun naik ke kolam itu sehari sekali. Pelit ya, sehari cuma sekali. 1 tahun berarti dia gagal berapa kali sudah? 365 kali. Dan kalau Anda kalikan dengan 10 tahun berarti 3.650 kali. Kalau 20 tahun sudah ikut sendiri, saya capek. Tapi yang jelas adalah banyak sekali kegagalan. Sehingga wajar saja dia curhat colongan dengan Yesus, saya sih mau Tuhan. Tapi kenyataannya, sejarah membuktikan, keadaan masa sekarang pun masih membuktikan bahwa sakitku itu sakit yang spesial. Sehingga aku tidak bisa berdiri, aku tidak bisa berjalan, apalagi berlari. Aku harus melewati orang demi orang, lantai demi lantai dengan pantatku. Mungkin dia ngesot sudah. Dan tahukah Tuhan Yesus, saya dramatisir, ketika air itu bergoncang, saya ngesot, set, aduh, kalah cepet. Lalu besoknya lagi saya ngesot, kalah cepet. Bukan aku nggak mau Tuhan Yesus, tetapi sulit. Sudah beritahu sekarang kirinya, hidup ini sulit. Ya toh ya? Ada beberapa orang hidup dalam angan-angan, dalam mimpi. Dengar khotbah pendeta saudara yang tidak pernah bercerita tentang penderitaan. Ceritanya tentang berkat indah, katanya ikut Yesus, semuanya lancar jaya. Lancar jaya hanya merek bus saudara. Tapi dalam kehidupan sebenarnya tidak selancar dan tidak sejaya yang kita pernah diberitahu. Pelajaran yang kedua saudara, saya lihat bersama-sama di slide kita. Walaupun hidup ini penuh dengan kesempatan, Anda mempunyai kemauan untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan lebih banyak, untuk berkontribusi terhadap pelayanan, memiliki hati bagi jiwa-jiwa, bagi bangsa-bangsa, bagi generasi. Namun yang kita hadapi saudara, hidup ini tidak semudah yang pernah kita bayangkan. Kenyataannya, apa yang ingin kita capai dalam kehidupan, sepertinya mimpi kita membutuhkan waktu lebih panjang dari yang pernah kita estimasikan. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah sekarang mari kita lihat bersama-sama. Bukan berarti bahwa saya sedang memberikan kepada Anda roh keraguan, ketakutan, pesimistis, lalu khawatir dengan hidup ini. Bukan itu. Seharusnya kita semua harus sadar bahwa mengikut Yesus itu bukan untuk mencari kesenangan. Gereja dibuat bukan supaya Anda dan saya happy. Gereja dibuat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika firman Tuhan berkata, engkau mau mengikutku, ada 2 hal. Maka engkau harus menyangkal dirimu dan pikul
salib, apakah itu nyaman, saudara? Apakah itu enak? Matius 5 berkata, berbahagialah jika engkau dianiaya, jika engkau dimaki-maki. Bahkan firman Tuhan di banyak tempat terpisah menjelaskan bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah. Sama kita sepakat bersama-sama hari ini, memang ada kesempatan. Pelajaran yang kedua saya pelajari, hidup tidak semudah membalikan telapak tangan. Dia sudah melihat ada berkat kolam Bethesda, mungkin 5 meter, mungkin 10 meter dari dia duduk. Atau mungkin dengan waktunya berjalan, dia sudah di bibir kolam. Tapi selalu dia kalah cepat. Anda presentasi yang dibeli roda kompetitor. Anda kirim proposal, ternyata hanya untuk syarat tender. Anda mencoba, nggak mencapai apapun. Saudara, bukankah itu kehidupan? Engkau berdoa buat anakmu, suamimu, istrimu, bukan lebih baik terjadi, malah lebih buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita menolong orang, dia merongrong kita. Kita memuji dia, dia mengatakan hal yang buruk di belakang kita. Itulah yang saya sebut life. Itulah kehidupan. Kita tidak bisa berharap kehidupan ini menjadi lebih baik. Anda tidak bisa berharap hidup semakin mudah. Berharaplah Anda semakin kuat. Amin, saudara? Suatu hari ada dokter namanya Dokter Udin. Ini Dokter Udin sudah biasa praktek di rumah sakit, tapi karena ekonomi global, saudara, katanya nggak cukup. Lalu dia terpaksa buka praktek di rumahnya. Nah, di rumah itu, saudara, di beda gang ada juga dokter namanya Dokter Otong. Nah, dokter ini udah buka praktek di rumahnya udah puluhan tahun. Nah, yang menjadikan berat bagi dia dan dia marah adalah apa? Karena Dokter Udin pasang spanduk di atasnya, kalau sembuh bayar 100.000. Kalau masih sakit dan nggak sembuh, saya kasih 1 juta. Semua orang tertarik kan, berbondong-bondong ke situ semuanya. Nah, akhirnya customer Dokter Otong ini mulai berkurang, hidup ini sulit. Lalu si dokter ini menyamar jadi pasien, datang kepada Dokter Udin, seraya berpikir, semoga dapat 1 juta. Dan dia berkata, Dokter Udin, saya sakit. Sakit apa? Sudah 1 bulan saya tidak bisa merasa apa-apa. Saya makan apa saja rasanya sama semua. Seperti lidah saya sudah kaku dan tidak bisa merasakan apapun. Lalu Dokter Udin berkata apa? Suster, obat nomor 22. Siap dokter. Ambillah obat nomor 22. Buka mulut. Tes. 5 tetes. Lalu Dokter Otong langsung dia, kurang ajar. Ini kan minyak rem. Kamu seperti di obat, ini minyak rem. Oke, selamat Pak. Bapak sekarang sudah sembuh. Sudah bisa mengecap lagi kan? 100.000. Dalam hati dia dongkol dia. Mau dapat 1 juta malah lebih 100.000. Lalu bulan depan dia tetap dengan niat jahatnya. Dan dia berkata, dokter, sekarang penyakit saya berat. Kenapa? Saya hilang ingatan. Saya tidak bisa tahu rumah saya di mana. Pulang dari kantor selalu saya ke rumah tetangga. Bahkan istri saya yang mana saya juga lupa. Dokter namanya siapa ya? Itu juga saya lupa dokter. Tolong obati saya. Dia pikir dokternya nggak punya obat. Ternyata si Dokter Udin berkata kepada susternya, suster, obat nomor 22. Lalu Pak Otong dia langsung teriak, emangnya gue bodoh apa? Itu kan bulan lalu kamu kasih ke saya minyak rem. Selamat Pak, Bapak sekarang sudah sembuh. Sudah ingat kan? Bayar 100.000. Pulang aja saya rugi 200.000. Kapan dapat 1 juta? Dia merenung di rumah begitu lamanya. Dia punya ide. Datangin lagi bulan depannya, dokter, saya rabun dokter. Sedekat ini pun saya nggak bisa baca. Ini muka dokter aja rata semuanya. Nggak kelihatan saya. Udah 1 bulan begini. Apakah ada obatnya? Dan Dokter Udin berkata, sorry Pak, untuk itu nggak ada obatnya. Wah, dia senang lumayan cuan 800.000 ya. Dia untung 800.000. Lalu si Dokter Udin ambil duit 2.000-an 1 gepok. Diberikan kepada orang ini. Nih, buat kamu. Lalu Dokter Otong marah-marah. Memang saya bodoh apa? Ini uang kan 2.000-an. Kamu bilang 1 juta? Oh, saya ambil lagi dok. Selamat. Sekarang Anda sudah sembuh. Sudah bisa melihat lagi dengan baik. Silakan bayar 100. Itu sebenarnya life is hard. Hidup ini berat. Walaupun kita ingin mengatasi kehidupan dengan cara kita dengan hikmat manusia, tetap tambah berat, saudara. Karena dengan jalan Tuhan pun kita masih mengalami hidup yang berat, apalagi dengan jalan selain Tuhan. Itulah kehidupan. Jangan cari masalah di kantor, jangan cari masalah di rumah,
Jangan cari masalah di gereja. Kenapa? Saya jamin masalah pasti mencari kita. Amin. Kalau tidak percaya, coba lihat sebelahnya. 1 menit saja, bentar lagi Anda dapat masalah. 30 detik, shalom. 40 detik, ngapain orang liatin gue terus, ya kan? Sudah 60 detik, apa lo lihat-lihat? Dapat masalah. Dan saya nggak pernah bertemu dengan seorang petinju. Petinju boleh Kristen nggak, saudara? Boleh. Kalau petinju Kristen sebelum bertanding dia berdoa tidak? Berdoa. Dia berdoa begini, ya Tuhan aku berdoa supaya besok bertanding aku tidak kena pukul. Apakah doa dijawab Tuhan, saudara? Orang dia di situ bertanding di itu berapa kali dipukul, saudara? Dia berdoa supaya tidak kena pukulan. Beritahu sebelahnya, kamu pasti kena pukul. Pasti kena pukul. Ya, nggak punya anak ada masalah, punya anak ada masalah, menikah ada masalah, nggak menikah ada masalah. Anda kerja jadi manajer ada masalah, coba nggak kerja sebulan, ada masalah. Petinju yang benar dia berdoanya, Tuhan, aku berdoa, berikan aku kekuatan. Kenapa? Karena aku tahu aku pasti kena pukul. Tapi aku minta kekuatan dari yang maha tinggi supaya aku bisa pukul lebih banyak. Aku tahu Tuhan, mungkin aku terpukul dan jatuh, tapi aku memohon belas kasihan supaya aku bisa terus berdiri sampai bel berbunyi. Amin. Itulah seharusnya sikap, attitude, kerohanian yang kita bangun hari ini, saudara. Betapa penting kita melihat bahwa hidup ini sulit. Hidup ini tidak mudah. Ya. Namun saya percaya di tengah-tengah kesulitan itu pasti ada hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita lihat kalau ada firman Tuhan silakan dikeluarkan. Yakobus pasal 1 ayat kedua dan ayat ketiga. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat ketiga. Sudah menemukan katakan hanya duluan ketemunya belum, gak apa-apa. Gereja ada pengampunan. Yakobus pasal 1 ayat 2. Kita lihat, kita baca bersama-sama dengan suara 2015. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi kalau kurang bahagia, jatuhlah dalam pencobaan. Sudah, kata jatuh di situ bahasa aslinya encounter, belum jatuh tapi bertemu. Oke? Jadi berbahagialah jika Anda dan saya bertemu dengan banyak masalah, pencobaan, rintangan, hambatan, kesulitan. Berbahagialah. Nah, saudara, setiap kali kita mendengar kata masalah, maka yang di pikiran kita positif atau negatif? Pasti negatif. Ya, tidak perlu dia berkata bahwa aku punya masalah. Dari cara berjalannya, mimik mukanya, gerakan tubuhnya, ya, lemah, letih, lesu, letoy, lunglai, lebay. Kita sudah tahu bahwa dia banyak masalah. Nggak perlu ngomong, lagi banyak masalah ya? Iya, Pak. Tapi Alkitab justru mengajarkan sebaliknya. Ketika Anda bertemu dengan masalah, dia katakan berbahagialah. Siapa yang hari ini datang ke gereja masih ada masalah dalam kehidupan untuk diselesaikan? Katakan ini. Beritahu sebelahnya dengan sukacita yang penuh bahagia, katakan, aku punya masalah. Haleluya. Amin. Ini essential. Ini hal yang basic. Ini dasar fundamental. Ketika kita bertemu dengan masalah, saudara, kita harus berbahagia. Nah, ini kan yang menarik. Ketika saya baca koran, ada orang bertemu dengan masalah, lalu dia main ayunan pakai leher. Yang satu lagi minum Baygon, bye-bye and gone. Tapi ada orang lain di surat kabar lainnya mendapatkan masalah yang mirip yang sama dengan dia, justru tambah kaya, justru tambah makmur, justru buka cabang sana dan sini. Nah, saudara, jadi saya berpikir, apakah masalah itu lawan atau kawan? Beritahu sebelahnya, karepmu. Karena ketika kita melihat masalah sebagai lawan, maka kita akan takut menghindarinya, tidak well prepared, tidak well equipped ketika dia datang. Tapi ketika Anda melihat masalah sebagai teman seperjuangan yang akan, ayat ketiga, ya silakan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, bukan setengah matang, bukan agak matang, bukan hampir matang, tapi matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh,
tidak kekurangan suatu apapun, termasuk tidak kekurangan uang. Katakan amin. Katakan amin. Jadi ketika Anda dan saya menghindari masalah dalam kehidupan, Anda sedang menghindari potensi yang besar Tuhan memberkati kehidupan kita. Karena masalah adalah anak tangga pertama yang harus kita lewati sebelum kita tiba di anak tangga berkat. Amin, saudara. Jadi Tuhan mengabarkan kepada saya, Anda hidup ini penuh dengan kesempatan. Buatlah kesempatan dalam hidupmu. Ya. Bersedialah Tuhan pakai. Lakukanlah hal besar bagiku dan cobalah berikan hal besar bagi Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan ajarkan kepada saya, tapi hidup ini tidak mudah, penuh tantangan, masalah dan persoalan. Namun Tuhan menghibur saya dengan memberikan ayat ke-8 dan ayat ke-9. Ayat ke-8 dan ayat 9 Yohanes pasal 5, kata Yesus kepada orang yang sakit ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Mari saudara kita diskusi sejenak. Menurut Anda yang sakit di dekat kolam itu ada berapa orang? Ada banyak, mungkin 50, mungkin 100, mungkin cukup banyak, sehingga orang ini saudara selalu kalah cepat. Ya, selalu kalah cepat. Tetapi saudara dengar baik-baik, kenapa Tuhan hanya menyembuhkan satu orang saja? Nah, ini kabar baiknya adalah kasih Tuhan tak bersyarat. Kabar kurang baik, janji Tuhan semuanya bersyarat. Ini kabar kurang baik, saudara. Ulangan 28 ayat ketiga. Diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Hamba Tuhan akan berkata, diberkatilah, diberkatilah. Tapi saya masih ingat, saudara, sebelum angka 3 biasanya angka 2 dan angka 1. Karena Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan aku dan perintahnya kita lakukan dengan setia, maka semua berkat ini akan datang kepadamu. Jadi saudara, untuk mendapatkan berkat Tuhan ada syaratnya. Lalu Tuhan berikan kepada saya pelajaran terakhir. Kita lihat bersama-sama. Jangan takut hidup ini sulit, jangan takut hidup ini susah, tapi hidup ini penuh dengan anugerah. Itu yang namanya anugerah. Katakan anugerah. Anugerah. Dan saudara, untuk mendapatkan anugerah Tuhan, kadang-kadang kita perlu menabur dengan tetesan air mata hingga kita menuai dengan sorak-sorai. Ya atau ya? Saudara, Tuhan tidak memberkati orang yang hidupnya campur aduk dalam dosa. Demikian juga Tuhan tidak bisa memberkati orang yang hidupnya pemalas. Dia punya sebuah prinsip kekal dalam hidupnya. Biar miskin, yang penting sombong. Oh, itu prinsip mantap, nggak bisa dinego lagi. Biar tekor asal tersohor. Ini prinsip orang-orang sales. Nah, saudara, mari kita mulai menggunakan akal sehat kita. Jangan menggunakan ayat-ayat untuk menjustifikasi kemalasan kita. Sehingga ada satu orang datang kepada kita, Pak, bukankah burung di udara Tuhan beri makan? Apalagi kita. Saya setuju untuk ayat itu. Namun demikian, saya coba berikan sedikit wawasan bahwa saya tidak pernah melihat ada burung-burung baris angkat kepalanya ke atas, buka mulut, menunggu cacing turun dari surga. Ya, cacing yang Tuhan berikan, karena firman Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Cacingnya ada, beritahu sebelahnya, kamu cari sendiri. Itulah pentingnya kita bawa talenta, pelita kemana-mana, supaya kita bisa tahu di mana berkat Tuhan berada. Katakan amin. Katakan amin. Ya saudara, hidup ini penuh anugerah, bukan pilih kasih. Saya bertanya, Tuhan, kenapa nggak semuanya? Tuhan kalau naik meja, teriak saja, semua yang boleh sembuh, sembuh, kan selesai. Ternyata Tuhan tidak bisa begitu, saudara. Keadilan itu bukan sama rata. Ya nggak ya? Mana mungkin kita bisa adil di kantor 8 jam, di rumah ketemu anak 3 jam, apakah kita adilan? Oh sorry Pak, kalau itu mah nggak bisa Pak, saya juga tahu Pak. Tapi kenapa ketika kita bicara duit harus adil? Oh itu prinsip Pak. Kalau mertua saya ulang tahun, kita kasih hadiah 5 juta. Kalau mertua dia ulang tahun, ya kita harus kasih 5 juta. Biar apakah itu keadilan? Ini justru memprovokasi apa? Konflik dalam rumah tangga kita. Kemarin papaku ulang tahun, aku kasih 5 juta. Sekarang mamaku, ya kamu kasih 5 juta lah.
Biar bukan itu saudara. Anugerah Tuhan turun dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena kita lihat bahwa dia punya semangat pantang menyerah. Bayangkan katakanlah dia 10 tahun di situ. Berarti dia mengalami kegagalan yang banyak. Mungkin pantat kanan dan kiri udah tipis, udah tepos betul. Kalah lagi. Tapi walaupun dia mengalami masa yang sulit, dia tidak menyerah. Dia tidak mundur. Dia tidak melakukan hal-hal bodoh lainnya, saudara. Tapi dia tetap bertahan. Mungkin kalau saya jadi dia, saudara, saya akan berharap setiap hari supaya semua orang sakit di daerah sembuh, sehingga hanya dia saja yang ada di situ. Mungkin tiap hari dia berdoa, Tuhan, sembuhkanlah semua mereka. Sembuhkan sekarang juga. Karena kalau mereka semuanya sembuh, saya gak ada musuh. Betul? Walaupun kecil pengharapannya, tapi dia terus berharap. Walaupun tidak ada dasar untuk menjustifikasi dia harus tetap berdiri, dia tetap bertahan. Saudara, kalau Anda berkata anugerah Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan berikan cuma-cuma, saya setuju saudara, tetapi tidak dengan percuma. Karena apa? Karena 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus berkata apa? Karena kasih karunia Tuhan, aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Dan waktu kita bisa sharing saudara, orang yang hidup dalam anugerah, dia kerjanya lebih keras, dia melayani lebih sungguh-sungguh. Amin. Dia berikan yang terbaik seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saudara, kalau kita lihat bersama-sama bahwa hidup ini penuh dengan anugerah, Tuhan tidak menjamin kemudahan. Tuhan tidak menjamin kemudahan. Anugerah pertama yang Tuhan jamin, Matius 1 ayat 23. Mari kita lihat. Matius 1 ayat 23. Firman Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bukan kemudahan yang Tuhan janjikan, tapi penyertaan. Amin. Selagi Tuhan berada di kapal atau bahtera kehidupan kita, jangan takut ketika ada badai hidup yang sambar menyambar bergantian. Ketika kau yakin bahwa Yesus beserta denganmu, engkau di dalam Kristus, maka anugerahnya selalu cukup bagi kita. Yang kedua, bukan kemudahan yang Tuhan jamin. Apa saudara? Yesaya 40 ayat 29. Ia memberi kekuatan kepada yang lemah, lebih lesu, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jika engkau hari ini berkata, saya tidak kuat lagi menghadapi kehidupan, saya tidak mampu berdiri di hadapan Tuhan, kalau itu berlutut. Kalau itu memang lebih mudah bagimu. Artinya apa saudara? Mari kita lihat bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Penyertaan dia janjikan, kekuatan dia janjikan. Katakan amin. Walaupun di tengah lembah kekelaman, tongkat dan gada Tuhan menyertai kita. Dan Matius 11:28, marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, akan kuberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kita tahu sekali bahwa barang siapa menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Ia terbang tinggi dan tidak menjadi lesu, tidak menjadi pingsan, bahasa aslinya. Tapi Tuhan berikan kekuatan. No matter what happens in your life, believe that God's power is always upon you. Amin. Ada kekuatan. Ya sulit, tapi ada kekuatan. Ya sulit, ada penyertaan. Yang ketiga, ya sulit, ada jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan. Beritahu sebelahnya, biasa. Pada kenyataannya, kesulitan kita nggak biasa. Ya toh ya. Kehilangan orang yang kita kasih nggak biasa. Keguguran anak pertama saya nggak biasa. Kekurangan uang nggak biasa, dirampok nggak biasa, ditipu orang 70 juta itu nggak biasa, saudara. Tapi kenapa Alkitab berkata biasa? Kalau saya diminta memilih, saya percaya dengan pemikiran saya sendiri atau saya harus percaya dengan Alkitab, saudara? Kalau kita harus back to basic dan percaya Alkitab, beritahu sebelahnya, hey, apapun masalahmu itu biasa. Gak ada yang berani kan, saudara? Karena masalahnya berat. Beritahu sebenarnya, biasa. Yang ketiga, kalau dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga aku dapat
menanggungnya. Ketika ada masalah berat dalam kehidupan kami, biasa keluarga, ekonomi, saudara. Dan saya pegang tangan istri saya, dan kita menangis berdoa, aku dapat menanggungnya. Setelah itu, nangis lagi, aku dapat menanggungnya. Dan saya berkata pada istri saya, di awal-awal saya merintis bisnis, saya, boleh nggak saya jual anting-anting kamu? Saya berikan dia anting-anting di Banjarmasin satu pasang, saudara. Lalu ketika memulai usaha sendiri, susah, beli bensin nggak ada, mobilnya ada, bensinnya nggak ada. Lalu saya minta tolong, saya sambil deg-degan, dan boleh nggak saya jual anting-anting kamu satu aja? Tapi istri saya baik hati, yang sudah kenal dia, saudara. Dia makhluk halus. Dia makhluk yang lembut, saudara. Dia berikan dua-duanya. Kalau kita ke ITC, kita jual anting-anting, dapat bensin, jalan, ayo maju terus, Bogor. Saudara, hidup ini sulit karena Tuhan tidak menjamin kemudahan, tapi Tuhan jamin penyertaan, kekuatan, jalan keluar. Dan yang termewah, Roma 8:37, kita lebih dari pemenang. Tuhan menjamin kemenangan. Berikan tepuk tangan bagi dia, saudara. Kemenangan Tuhan jamin kepada kita. Hari ini, saudara, mari kita renungkan baik-baik bersama-sama. Jika engkau berkata, Tuhan, mengapa aku belum mendapatkan apa yang aku inginkan? Mengapa aku belum dibebaskan seperti yang doa-doaku aku lantunkan kepada Tuhan? Mengapa aku belum tiba di tempat di mana aku impikan selama ini, saudara? Berhentilah bertanya mengapa. Karena mungkin Tuhan berkata mengapa tidak. Karena engkau belum memperbesar kapasitas kehidupanmu. Hari ini selalu ada kesempatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tekun, lebih rohani. Katakan amin. Bahkan hari ini juga Anda mempunyai kesempatan datang ke Kaseno dan berkata, Kak, saya ingin berkontribusi bagi gereja ini, saya ingin melayani. Bagaimana caranya? Ada kesempatan Kaseno? Ada kesempatan. Iya ya? Iya ya? Dan mungkin besok kesempatan itu tidak ada lagi. Yang unik tentang kesempatan adalah kita tidak pernah melihatnya sampai kita membukakan pintu bagi dia. Yang kedua, saudara, hidup ini penuh dengan kesulitan. Jangan gampangkan semua hal, gampang. Meeting dengan orang, gampang. Telat, yang lain juga telat. Datang ibadah, telat, apa-apa, gampang. Saudara, hal kecil kita gampangkan jadi hal besar. Hal besar digampangkan lagi jadi bencana. Dan ketika kita datang gereja, jam 7, datang jam 7 seperempat, 7:30, saudara, lalu kita terlambat dan kita berkata, it's okay. Itu tidak hanya menunjukkan tentang engkau datang ke gereja, itu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, karena itu bagian dari filosofi hidup. Ya toh ya? Anda ingin berubah kehidupan secara drastis, signifikan, mulai dari hal-hal yang kecil. Pasti ada maksudnya ketika Tuhan berkata tentang keuangan, setiap perkara kecil akan Tuhan berikan perkara besar. Dan mulai hari ini, walaupun istri saya berkata, lu tuh kalau berangkat tuh pasti paling awal. Iya, pasti semuanya juga telat kan? Saya bilang mereka boleh telat, tapi saya nggak akan telat. Ya toh ya? Karena saya tidak mau memberikan celah kepada iblis masuk sehingga merubah filosofi semuanya. Dan hanya satu itu, merubah sikap saya terhadap semua orang. Saudara, hidup ini sulit. Tapi jangan takut, hidup ini penuh dengan anugerah. Berdiri bersama dengan saya, beri salam kanan kiri, katakan, ada anugerah bagi hidupmu. Ada anugerah. Anugerah apa saja, saudara? Anugerah penyertaan. Katakan amin. Anugerah apa lagi? Anugerah kekuatan. Katakan amin. Yang ketiga ada anugerah jalan keluar. Yang keempat ada anugerah kemenangan. Berikan tepuk tangan bagi dia, saudara. Saya percaya ketika kita menikmati hal-hal sederhana ini, saudara, dalam kehidupan kita akan lebih terperlengkapi untuk menghadapi situasi persoalan yang tidak menentu di akhir-akhir ini. Mari kita datang kepada dia, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Satu persatu dan maju. Yang pertama bisa langsung di sebelah kiri dan berikutnya. Yang pertama adalah anak Emily Sky Wilson, orang tua Wilson Sosiolo dan Shirley Anjani. Wow. Kemudian yang kedua, anak Klenov Ezekiel Lee, orang tua Kli Hariwandi dan Kiali Warisasari. Wow. Rambutnya juga. Oke, yang ketiga adalah anak Jocelyn Shania, orang tua Herman Winata dan Jenny Kam. Wow. Oke, dan yang terakhir anak Saint Rebecca Wijaya, orang tua Alexander dan Melan Makena.
Yeah. Jadi ada 3 putri dan 1 putra hari ini, dan mari kita sama menjadi saksi dan kita berkati. Mungkin kasih akan jelaskan filosofi. Oke. Tentunya kepada orang tua boleh menghadap kepada saya dulu, ya, boleh menghadap ke depan ya, kepada saya. Dan hari ini kepada orang tua, ya, kami mau menyampaikan sebuah pesan, ya, karena ini sesuai dengan prinsip firman Tuhan, ya, kepada kalian sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, dan kalian diberikan juga oleh gereja. Saya mewakili gereja untuk memberikan kalian sebuah tanda dari Tuhan, ya. Ini mungkin ada bapak ibu yang tidak biasa, apa ya ini mah centong nasi di rumah, ya, tapi ini sesungguhnya adalah sebuah tongkat kasih, ya, karena firman Tuhan berkata, biar kiranya kita mendidik anak-anak kita dengan tongkat kasih. Ya, tongkat kasih ini bicara tentang bahwa kita mau mendidik mereka di dalam jalan-jalan takut akan Tuhan. Tongkat kasih itu sama seperti Tuhan memimpin hidup kita. Saudara pernah mengalami tongkat kasih dari Tuhan? Kita ditongkat, tapi kita sebenarnya dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara, dalam perjalanan ini kita bisa melihat bahwa kita sebagai orang tua perlu sekali mendidik anak-anak kita dengan tongkat didikan. Ya, kenapa? Karena tentunya anak-anak kita mereka pernah mengalami masa-masa yang tidak berjalan dengan sesuai apa yang Tuhan mau, dan Tuhan menitipkan tongkat kasih ini kepada kita semua. Ya, dan tentunya setiap keluarga akan menerima tongkat kasih, tongkat didikan untuk membawa anak-anak kita berjalan dalam jalan Tuhan. Dan di dalamnya ada ayat yang sudah kita buatkan, luar biasa sekali. Ya, dan biar kiranya selalu ingat, dan ini tentunya kita gunakan untuk sesuai dengan usianya. Ya, jadi kalau sudah besar jangan ditongkat. Ya, tapi untuk tentunya dalam usia-usia tertentu, ya, kita mengajarkan mereka dan selalu mengingatkan mereka. Ya, puji Tuhan. Dan sebentar nanti kami akan serahkan ini juga sebagai sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini saya mau ajak kita semua bersama-sama, kita akan melihat dan mengambil sebuah komitmen dalam child education kita di hadapan Tuhan. Dan saya mau mengajak kita semua bersama-sama, ya, sebagai gereja Tuhan, kita mensupport mereka. Dan saya mau ajak orang tua dari anak-anak kita yang terkasih, mari kita akan baca bersama-sama komitmen kita pada hari ini. 1, 2, 3. Komitmen orang tua dalam child education. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya sebagai orang tua mengambil komitmen. Yang pertama, membawa, sebut anak kita, mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengambil tanggung jawab untuk mengasihi, mendidik, sebut nama anak kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kemudian yang ketiga, mari kita katakan, menjaga dari pengaruh yang jahat, termasuk media, pergaulan, dan lain-lain yang dapat merusak hidupnya, sehingga ia dapat membedakan hal yang baik dan yang jahat. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sebuah komitmen mereka di hadapan Tuhan. Dan saya ingin mengajak orang tua hari ini boleh menghadap kepada seluruh jemaat. Puji Tuhan. Ya, dan saya undang kita semua boleh berdiri bersama-sama. Dan saya rindu mengajak kita semua bersama-sama hari ini. Mari kita arahkan tangan kita dan kita mau mendoakan mereka. Para pemimpin-pemimpin, mari kita datang menumpangkan tangan buat mereka. Dan kita menyiapkan hati kita dan kita datang kepada Dia. Mari kita arahkan tangan kita. Terima kasih Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi dan tiada yang dapat melebihi
Tuhan, kami mau menyampaikan sebuah pesan kepada orang tua pada hari ini sesudah kalian didoakan. Dan saya percaya ada banyak pesan Tuhan yang diberikan. Dan kita rindu hari ini kita akan memberikan sebuah komitmen kepada kalian semua. Dan mari kita akan serahkan kepada mereka. Ini adalah tongkat kasih, tongkat didikan untuk kalian berdua. Wow, luar biasa sekali. Dan kita akan juga berikan ke keluarga yang kedua. Oke, sekali lagi mari kita beri tepuk tangan buat silakan bisa kembali ke tempat duduk. Dalam Jumat Tuhan, sungguh suatu sukacita bagi kami dapat menjumpai Anda di akhir minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang saat bergabung di Abalon Ministries. Anda diciptakan mulia, berharga, dan dikasihi di matanya. Ia memilih dan memanggil Anda untuk melakukan pekerjaan baik. CLC, membangun wanita melalui komunitas. Mari wanitanya Allah, kita bergabung bersama di CLC agar kita bisa bertumbuh dalam komunitas wanita yang ada di Abalon Barat. Wanita Allah, jangan sampai Anda melewatkan momen di mana kita akan memulai suatu kegerakan bersama, yaitu Christian Ladies Communities atau CLC, di mana Anda akan semakin dimaksimalkan menjadi murid Kristus. Di launching CLC ini, kita akan mengadakan demo masak bersama Desi Trisnawati, master chef wanita pertama di Indonesia. Daftarkan diri Anda hari ini karena tiket sangat terbatas. Launching CLC akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 21 November pukul 10 pagi di Maisonet lantai 1. Tiket seharga Rp50.000 bisa Anda dapatkan di counter yang tersedia di masing-masing ibadah.
Saudara yang terkasih, 2 minggu lalu, PDA.com atau Personal Development Assistant Community telah mengadakan gathering mereka di tahun 2015. Seperti apa acaranya? Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Gue cuma ingatkan, kalau keluarga kamu meninggalkan kamu, kalau teman-teman kamu nolak kamu, kalau kamu merasa diri kamu gak berharga, kalau kamu merasa disakiti, banyak luka segala macam, tenang Mar, gue ada buat lu. Tenang, aman. Ini amannya gue tuh bener-bener aman yang sejati, bukan amannya dari orang lain, bukan aman dari pemimpin gue, bukan aman dari sahabat-sahabat gue, bukan aman dari keluarga gue, tapi amannya gue tuh aman dari Tuhan. Makanya saudara alam susah. Sebabnya Yesus mau kebangkitan dan kemenangan, mau pemulihan sekarang saudara. Sampai sudah dipanggil dengan kata amanah Tuhan, pribadi saya cinta yang serupa sedangkan Sekian apa news update ini. Selamat berharikan dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, wanita bisa? Wow, masih ada wanita di ruangan ini? Ya, pastikan buat para wanita khususnya yang sudah menikah, ibu-ibu ya dapat hadir ya dengan membeli tiket untuk di dalam Christian Ladies Community. Kita bisa beli tiketnya kepada Kak Delina. Kak Delina boleh bangkit berdiri ya biar. Nah, jadi buat ya bapak-bapak boleh beli tiket buat istrinya biar bisa hadir ya. Jadi kalau istrinya ragu-ragu beli, yang bapak yang suaminya yang beli kasih istrinya biar hadir ya. Hari Sabtu tanggal 21 November pukul 10 sampai 1 siang di Abalo Mesonet lantai 1. Biaya tiket hanya 50.000. Nah juga buat para pasangan ya, pasangan-pasangan yang sudah menikah, kita akan ada seminar ya, BPN Revolution kita akan ada seminar. Topiknya ini adalah talk show Monster in Love. Ya, dikatakan benarkah mertua dan menantu ditakdirkan sulit untuk berdamai. Ya, jadi di dalam seminar ini kita akan belajar ya tip bagaimana kita bisa punya hubungan yang baik, dengan khususnya menantu dengan mertua bisa punya hubungan yang baik. Kita rindu biar keluarga perempuan yang lebih bijak, lebih tua, lebih bijaksana bisa mendidik anaknya, bisa mendidik menantunya perempuan yang lebih muda. Pastikan buat para couple ya yang sudah punya pasangan, jangan lupa untuk hadir hari ini ya. Coba bilang kanan kiri, Marlon hari ini ya. Buat Marlon Dinda yang minggu depan juga Sabtu akan menikah, Edo Jessica hari ini ya, jam 2:30 sampai jam 5 sore di Greenfield Maisonette lantai 1. Saya mau mengajak kita semua, mari kita bangkit berdiri.
Kita mau membaca satu firman Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan buat setiap kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama 2-3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya percaya Allah Tuhan yang kita sembah, sekalipun kita sedang mengalami kesulitan, tetapi Dia memberi banyak kesempatan dan Dia memberikan anugerah di dalam kehidupan kita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, agar kita senantiasa, berapa banyak saudara yang mau senantiasa berkecukupan? Angkat tangan. Dan dikatakan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita mengangkat pemberian yang sudah kita siapkan dari rumah. Kita percaya bahwa Tuhan kita sudah melimpahkan kasih karunia.